laptop. Beberapa menyebutkan TV ya. Nah, nanti kita akan diskusi sama-sama. Ada yang menyebutkan TV. Kenapa ada beberapa yang tentang laptop. Ada yang komputer nggak nih? Saya tidak melihat ada yang ngomongin komputer ya. Sekarang orang sudah bergeser ke arah laptop. Nah, nanti pergeseran itu kenapa ya? Gimana menyikapi pergeseran antar generasi? Kita juga akan diskusikan. Tadi adalah gadget yang digunakan parents. Mayoritas adalah HP dan juga laptop. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa yang paling banyak digunakan anak? Gadget apa yang paling sering digunakan anak-anak untuk menikmati dunia digital? Anak-anaknya nih pakainya apa nih? Silahkan. Nah, HP, tablet, oke, TV. Oke, TV. TV dan HP, ya, baik. TV dan HP. Terlihat ya perbedaannya tadi saat pertanyaannya untuk orang tua, ternyata yang muncul adalah HP, terus TV, TV beberapa dan juga laptop. Nah, kalau untuk anak mayoritas adalah HP, tablet dan juga TV. Laptop tidak muncul, tidak cenderung muncul karena memang penggunaannya fungsinya sudah berbeda secara usia ya. Oke. Itu adalah bahan refleksi kita bersama tentang tools yang biasa digunakan. Pertanyaan selanjutnya, apa kata data sebenarnya? Nah, ternyata 1 dari 3 anak adalah pengguna internet. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ngasih tuntutan adalah kamu belum boleh main HP. Pokoknya kamu belum boleh karena usiamu belum memenuhi aturan untuk main HP. Tapi faktanya adalah 1 dari 3 anak adalah pengguna internet. Anak di sini dibatasi dengan usia maksimum di kurang dari 18 tahun ya parents. Dan 1 dari 3 pengguna internet adalah anak berusia kurang dari 18 tahun. Jadi 1 dari 3 anak itu pasti dia pegang internet, dan 1 dari pengguna internet, baik itu include orang dewasa, dia adalah anak-anak yang kurang dari 18 tahun. Nah, kalau mau membandingkan anak laki-laki sama anak perempuan, beda nggak ya tentang gadgetnya? Ternyata anak laki-laki biasanya mengeksplor lebih dari 1 gadget daripada anak perempuan. Misalnya apa? Misalnya anak laki-laki menggunakan smartphone dan juga menggunakan main PS. Dia juga main game online dengan PS. Kalau perempuan cenderung mereka menggunakan satu tablet, satu gadget gitu. Nah, terkait dampaknya berdasarkan data, dampaknya adalah intensitas penggunaan gadget berkorelasi dengan masalah makan pada anak. Kenapa kok bisa ya? Ternyata gini, ya, ini memaparkan data dulu ya di awal saya, bukan untuk menakuti, tapi sebagai alarm dulu di awal. Pada saat anak itu intensitasnya berlebihan, dia fokusnya kan ke si layar, si gadget. Nah, pada saat dia muncul sinyal lapar, karena masalahnya masalah makan, sinyalnya sinyal lapar, tapi dia masih menikmati keasikan dengan gadget. Nah, sinyal lapar tadi diabaikan, ditunda dulu awalnya sama anak. Pada saat ditunda, dia beralasan bahwa saya ingin menyelesaikan dulu gadgetnya. Itu proses yang sangat refleks terjadi di pikiran anak. Tapi itu terjadi repetitif, berulang-ulang, sehingga sinyal lapar yang tadi diabaikan menjadi kehilangan kepekaan terhadap si lapar. Sehingga ya aku bisa aja tetap binge watching apapun di layar karena aku merasa nggak lapar. Gimana dia nggak ngerasa nggak, dia bisa ngerasa nggak lapar. Karena apa? Karena tubuhnya sudah mengkondisikan untuk tidak lapar, mengabaikan si rasa laparnya tadi. Oke. Ya. Baik. Nah, sebelum kita ngomongin tentang gadget, kan ada paradigma tentang perbedaan generasi dalam merespon gadget. Saya lebih spesifiknya ke arah gadgetnya ya. Kita perlu belajar ini kenapa? Karena
kita tuh mendampingi sebagai orang tua, kita tuh mendampingi anak dari beda generasi, dan juga kita pun masih tumbuh dengan orang tua kita di generasi yang berbeda juga. Satu, yang pertama adalah generasi baby boomers. Mereka lahir pasca Perang Dunia di tahun 1946 sampai 64. Nah, kalau di Indonesia, mereka ini lahir setelah 350 tahun under kolonialisme ya. Sehingga bayangkan saja mereka lahir setelah zaman penjajahan, mereka struggling untuk bisa bertahan di lingkungan sosial. Nah, sehingga mereka punya karakter yang di bawah komitmen tinggi, mereka mandiri, dan juga mereka kompetitif. Mereka struggling sehingga membentuk karakter mandiri dan juga berkomitmen tinggi. Kenapa? Karena mereka mendapatkannya dengan susah payah. Apapun yang ada di lingkungan mereka didapatkan dengan susah payah karena kemarin orang tua mereka tuh hidup susah dalam tanda kutip di zaman penjajahan. Nah, mereka setelah ada generasi baby boomers, lahirlah generasi Gen X. Gen X ini lahir di antara tahun 65 dan juga tahun 80. Teknologi mulai berkembang. Ini baru teknologinya ya, belum si internetnya dan gadget yang bervariasi. Baru teknologi berkembang. Dengan teknologi itu mereka dari tadi si generasi sebelumnya yang punya kebiasaan struggling, mereka mulai banyak akal. Karena apa? Karena difasilitasi oleh teknologi yang mulai ada di masyarakat. Mereka menjadi logis dan juga cenderung problem solver dalam merespon lingkungan. Nah, yang seru nih adalah di Gen Y. Mungkin parents di sini mayoritas Gen Y ya, atau milenial, yaitu di rentang kelahiran tahun 81 sampai 96. Mereka tumbuh saat internet mulai hadir. Mungkin ada yang lahir pada saat internet belum ada, tapi mereka tumbuh pada saat internet mulai hadir. Mereka mulai coba-coba. Mereka mendapatkan kenikmatan awal dari trial error si internet. Sehingga mereka percaya diri rasanya. Rasa ingin tahunya gede. Wah, apa sih ini? Apa sih yang baru ini? Nah, mereka pun mempertanyakan otoritas. Kalau tadi generasi yang sebelumnya adalah problem solver dan juga berkomitmen tinggi, di generasi Gen Y atau milenial ini mereka cenderung mampu mempertanyakan otoritas. Kenapa? Karena mereka udah dapat banyak informasi dari internet yang diperoleh dari rasa ingin tahu. Sehingga kalau ada yang nggak fair, ada rasanya yang nggak sesuai sama otoritasnya, sepinya, mereka akan mempertanyakan itu. Loh, kok kenapa begini, kenapa begini? Itu adalah ciri khas Gen Y atau milenial. Nah, setelah Gen Y ada yang namanya Gen Z. Mereka lahir di sekitar tahun 97 sampai 2012. Mereka sejak itu lahir dengan ketersediaan internet dan teknologi yang berkembang sudah pesat. Mereka menjadi digital natif, sangat terbuka dengan yang namanya informasi di internet, peka terhadap internet. Menjadikan mereka haus, rasa ingin tahunya banyak dan ambisius karena semuanya tersedia di internet. Mereka mau tahu apa? Bisa diakses dari internet. Pada saat mereka ingin hiburan apa? Mereka bisa mendapatkan itu dari perkembangan di dunia digital. Mereka percaya diri. Nah, mungkin nih yang parent sekarang punya anak-anak yang lahir setelah tahun 2012. Mereka diprediksi cerdas secara digital karena sejak lahir parents-nya tuh udah jago main teknologi, main internet yang sekitar Gen X dan Gen Y. Parents-nya udah jago dan mereka sejak lahir sudah dipaparkan dengan gadget dunia digital. Diproyeksikan, ini baru proyeksi ya, karena mereka tentunya sekarang masih di rentang usia anak-anak. Diproyeksikan dekat dengan keluarga. Kenapa? Karena generasi alfa ini, mereka memiliki orang tua dari generasi X dan Y yang sudah lebih melek terhadap keterlibatan dalam keluarga. Sudah concern terhadap pengasuhan, memberikan pendidikan keluarga yang lebih baik, itu sudah menjadi concern-nya mereka. Sehingga diproyeksikan mereka akan dekat dengan keluarga. Tapi tentunya ini tetap dipengaruhi oleh individual differences. Enggak semua orang yang lahir di tahun 81 sampai 96 tuh pasti punya karakteristik kayak gitu, enggak. Balik lagi ke tetap dipengaruhi oleh individual differences. Apa yang mempengaruhi di dirinya dan juga lingkungannya. Tapi secara umum seperti ini karakternya. Kenapa kita perlu tahu ini?
Karena kita mau membesarkan anak-anak dari generasi setelah kita, dan kita tetap hidup dengan generasi sebelum kita. Jadi kadang kita perlu kemampuan empati. Apa sih yang mereka rasakan sebagai generasi anak-anak alfa? Apa sih yang orang tuaku rasakan sebagai generasi baby boomers? Nah, kemampuan empati itu yang bisa kita dapatkan dengan pengetahuan tentang gap generation ini. Oke. Nah, kalau nggak percaya bahwa setiap orang melewati fase bahwa kalau nggak percaya bahwa setiap orang melewati fase generasi yang berbeda, menyadari nggak semua tuh pernah ada di generasi baby shark. Nah, setelah itu ada generasi baby bus. Nah, yang punya putra-putri yang baru lahir nih, semua akan Cocomelon pada waktunya. Nah, jadi memang ternyata nanti cek sendiri parents nih anaknya di generasi yang apa ya? Oh, berarti aku generasi apa ya? Nah, sebagai intermezzo ya parents ya, kalau internet dunia digital tidak dibungkiri hadir di sekitar kita. Karena sejak kecil pun ternyata paparan terhadap entertain di dunia digital itu banyak sekali tergantung masanya. Oke, mengapa gadget itu menarik? Nah, mengapa sih gadget itu menarik? Karena kalau dari secara manusia, secara humannya, kita itu suka kalau dipaparkan dengan sesuatu hal yang melibatkan sensori. Nah, si gadget ini kan paling banyak satu melibatkan visual. Jadi gadget itu sendiri adalah word of fun-nya, sumber dari sumber dari fun, sumber dari kenikmatannya. Contohnya apa? Secara visual disediakan dari game, mau online ataupun mau offline ya, tapi game yang menggunakan gadget, dia memberikan fun, video atau movie, picture, misalnya contohnya kalau di sosial medianya Instagram, atau sekedar googling, itu juga memberikan entertain visual. Dan juga teks, kalau misalnya menggunakan blogger atau misalnya Twitter dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menarik karena dia making new connection. Misalnya, saya dulu pernah LDM dengan pasangan, sehingga mau nggak mau menjaga koneksi dengan orang tua, anak itu ya satu-satunya jalan dengan teknologi ya, dengan video call. Dengan demikian, bisa terkoneksi kembali tentang fungsi-fungsi yang kurang yang bisa dihadirkan dari teknologi, atau menelpon nenek, berkoneksi dengan nenek yang berada di luar kota, atau berkoneksi dengan ketemu teman lama waktu SD, waktu SMP dengan adanya teknologi tadi. Nah, menarik lagi adalah yang ketiga adalah karena si gadget itu memberikan instan informasi. Kenapa? Karena mau tahu apa? Bisa langsung diakses di gadget. Mau mendapatkan berita terupdate, bisa cari di gadget. Kalau dulu kan kita harus ke toko dulu, beli koran, jalan dulu, effortnya tuh gede ya. Kalau sekarang ya udah di genggaman aja, di rumah aja. Mau cari tahu apa bisa didapatkan dengan sangat instan. Dan kalau misalnya anak suka ngulik tentang pengetahuan, bisa diberikan aksesnya tanpa batas sebenarnya dari si gadget itu. Mau ngulik pengetahuan apapun bisa. Nah, yang keempat adalah terkait role model. Anak itu kan meniru kebiasaan dari orang tua atau lingkungannya. Sehingga pada saat orang tuanya itu sukanya pegang HP, kapan ya gitu. Anak juga kepo dong. Orang tua aku pegang HP, emang HP itu serunya apa sih? Nah, aku juga pengen tahu dong. Gak adil orang tua aku nonton HP, senang-senang, senyum-senyum sendiri sama layar. Kok aku nggak bisa menikmati senyum-senyum sendiri sama layar? Nah, anak jadi kepo dulu, meniru dulu kebiasaan lingkungan. Atau FOMO, fear of missing out. FOMO dari interaksi dengan teman sebayanya misalnya. Kalau kita orang dewasa, mungkin kita FOMO sama teman sebaya kita dari dunia kerja atau dari teman dulu sekolah, kita tahu dari sosial medianya dia, atau kalau anak-anak mereka tuh FOMO juga bisa jadi dari temanku dapat jatah main HP sekian jam, aku kok nggak dapat ya, orang tua aku terlalu ketat ya, aku jadi pengen untuk tertarik juga main HP.
dari pertanyaan besar untuk keponya tadi. Aku rasanya pengen juga ikutan, FOMO. Nah, itu yang menjadi daya tarik dari gadget, menjadi tertarik untuk mengeksplor. Nah, lalu screen time itu apa? Secara spesifik nanti kita akan lebih banyak berdiskusi tentang si screen time, yaitu gadget yang pakai layar gitu ya. Screen time itu adalah menurut Oxford adalah time spent using a device such as a computer, television, or tablet. Di sini masih disebutkan tentang komputer, televisi, dan tablet. Tadi sudah disebutkan di awal ya, gadget itu sendiri kan bentuknya berkembang. Sehingga aktivitas yang contoh bisa disebut screen time itu contohnya adalah misalnya menonton video dari HP atau laptop, atau bermain game di HP atau komputer. Terus melihat televisi, tadi ada parents dan anak-anak yang beraktivitas gadget itu dengan televisi. Ada juga yang belajar online itu sendiri. Belajar online menggunakan gadget dari internet. Dan juga interaksi sosial di sosial media. Itu juga termasuk si screen time. Apalagi di pandemi kemarin seolah-olah membuka akses bahwa mau nggak mau kita itu dalam tanda harus melek sosial media. Awalnya sih tertib awalnya. Awalnya pakai gadget itu untuk belajar. Tapi tadi, kenapa menarik gadget itu? Karena aku FOMO, karena aku juga kepo. Nah, terus jadi merembet ke yang mana? Yang lain-lain. Kalau berdasarkan literatur jurnal dan penelitian, akses pertama anak mengeksplorasi gadget itu mostly dari game. Jadi dari game dulu, terus setelah game mereka mengenal game, mereka mengenal video bergerak. Dari video bergerak dan game itu ini ya beririsan, jadi beriringan. Nah, setelah itu dari game dan video mereka baru lari ke sosial media. Jadi itulah kenapa kalau misalnya ada patokan umur terkait kapan anak boleh menggunakan sosial media. Nanti kita diskusikan di part selanjutnya. Jadi screen time itu sendiri adalah waktu yang digunakan untuk asik di depan layar, termasuk si belajar online. Nah, pertanyaan lagi nih parents. Kalau parents di sini, apa yang paling banyak parents lakukan dengan gadget? Nah, silahkan dituliskan nih di kolom chat. Apa contohnya misalnya nonton video atau main sosmed atau mendengarkan ini podcast atau main game atau nonton film. Apa yang parents banyak lakukan? Sosmed, baik. Sosmed, video, movie, baik. Sosmed, ya, sosmed dan podcast. Oke, ada lagi mungkin yang belum saya sebutkan di sini, ada yang parents lakukan? Oke, mayoritas adalah sosmed dan juga nonton film ya. Oh, ngomong-ngomong di sini nggak ada yang menyebutkan bekerja dengan gadget ya, atau meeting, atau udah terlalu ini ya. Oke, ada yang melakukan Zoom. Sudah terlalu fatigue dengan meeting di online ya. Baik, tadi parents banyak yang menuliskan tentang sosmed dan juga film. Oh ya benar, baca e-book dengan dari pengetahuan itu sendiri. Banyak dilakukan dari gadget. Tadi kan dari sudut pandang parents. Lalu bagaimana dengan sudut pandang anak? Apa yang paling banyak anak-anak lakukan dengan gadget? Ada bedanya nggak ya? Oke, kalau anak-anak dengan game. Oh ya, game dan sosmed. Game, sosmed, dan video YouTube. Oke. Nah, lihat perbedaannya ya tentang pemanfaatan gadget itu. Kalau di usia parents lebih banyak di sosial media, tapi untuk anak-anak belum banyak di sosial media, banyaknya di tadi game dan juga video. Nah, itu menunjukkan si survei di awal tadi sesuai ya bahwa akses di awal anak mengenal gadget itu awalnya dari game dan video dulu. Terus setelah itu sosmed. Itu disurvei di 11 negara
untuk area sekitar Indonesia, survei itu diwakili di Filipina. Oke, oh iya benar, ada yang TikTok. Oke, baik. Tadi adalah sudah apa pemanfaatan gadget yang paling banyak dilakukan parents. Sekarang coba kita merefleksikan berapa lama rata-rata parents menggunakan gadget. Kalau di total, kira-kira kalau parent ngulik gadget, apapun gadgetnya, termasuk meeting, termasuk scrolling sosial media, termasuk membaca e-book, termasuk nonton film, kira-kira berapa lama rata-rata? Total per hari, betul, total per hari. Dalam satu hari, parents itu total rata-rata menggunakan gadget berapa lama? Berapa menit atau berapa jam? Oke, rata-rata 3-4 jam. Baik. Oke, Mbak Azizah 15 jam. Oke, karena ini ya, meeting dan lain sebagainya ya. Ada yang 3 jam. Oke, ada yang di bawah 1 jam? Baik. 6 jam, 10 jam, 4 jam. Nah, ini juga sangat tergantung dari aktivitas sehari-hari kita apa ya. Kalau misalnya kita itu bekerja yang menuntut dengan laptop device untuk bekerja berlayar, ya tidak dipungkiri jatahnya penggunaannya banyak. Tapi itu adalah penggunaan produktif. Berbeda dengan mungkin kalau misalnya saya tidak bekerja yang menggunakan layar, sehingga mungkin jatah screen time saya tidak sebanyak yang sampai 10 jam dan lain sebagainya. Bukan berarti yang 10 jam itu tidak baik, yang aku 2 jam nih, berarti aku masih sehat. Bukan, tapi tergantung dari pemanfaatan itu seperti apa. Nanti kita mau cek apa kata sarannya, rekomendasinya terkait produktivitas ini. Nah, oke. Kalau anak-anak ini kan dia masih sekolah ya. Tentunya kalau misalnya kita pakai sudut pandang anak-anak lebih cenderung seragam. Kira-kira kalau anak-anak butuh berapa waktu? Berapa lama rata-rata anak menggunakan gadget dalam satu hari? Oke, silahkan Terence. Oke, ada 2 jam. 2 jam, baik. 1-2 jam. Ada yang mungkin lebih dari 5 atau 10 jam anak-anaknya. Oke. Masih di maksimum angka 3 jam nih yang dimention. Oke. Oke, 4 jam. Masih di angka yang di bawah 4 jam ya. Mayoritas tadi sekitar 2 jam. Tergantung dari usia anak. Anak yang baru lahir di atas 2 tahun dan juga anak SD tentu beda aktivitas dan kebutuhannya. Dan juga dengan anak yang sudah misalnya SMA, tentunya beda penggunaannya. Baik. Nah, sebenarnya seperti apa sih rekomendasinya? Kalau di Indonesia, rekomendasi yang ada itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Waktu itu aturan ini dikeluarkan di pandemi awal. Di awal pandemi kita kan otomatis waktu itu menggunakan gadget dengan maksimum ya. Lalu keluar aturan ini. Di usia kurang dari 1 tahun tidak direkomendasikan menggunakan gadget, screen time lebih ke screen time-nya. Dan juga 1-2 tahun hanya video call. Videonya ini video terkoneksi secara sosial ya, untuk interaksi sosial, bukan untuk video hiburan. Yang usia 3-6 tahun kurang dari 1 jam per hari. Sementara anak usia 6-12 tahun, ini kalau misalnya periode sekolah ini masuk kelas SD ya, itu 1,5 jam per hari. Dan juga saat usianya 12-18 tahun, kurang dari 2 jam per hari. Ada catatan spesifik dari aturan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini adalah harus diimbangi dengan kualitas tidur yang cukup dan juga aktivitas fisik dan interaksi sosial. Kenapa itu ditekankan? Ternyata banyak literatur lagi yang menyebutkan bahwa banyak anak itu yang memiliki permasalahan kualitas tidur karena gadget. Karena tidak bisa lepas dari gadget.
rasanya meskipun udah jam tidur, udah waktunya tidur, tapi aku pengen scrolling lagi, pengen asik lagi dengan gadgetku. Dan juga diimbangi dengan aktivitas fisik, terutama untuk anak-anak yang masih memang membutuhkan stimulasi fisik. Dan juga interaksi sosial, terutama anak-anak yang sudah melewati usia remaja. Semuanya butuh interaksi sosial. Hanya di concernnya itu kalau misalnya masih kecil, ya mereka kan interaksi sosialnya masih di lingkup keluarga ya, dan distimulasi di aktivitas fisik. Meskipun banyak e-learning, materi-materi pembelajaran anak usia prasekolah yang sudah disediakan di gadget, tapi si diimbangi dengan si aktivitas fisik, misalnya tutorial cara bereksperimen membuat Play-Doh. Jadi anak tuh nggak cuma menyajikan gimana sih cara Play-Doh kayak kalau Play-Doh yang aku beli di toko mainan, tapi juga dieksplor nih, ayo kita action lakukan. Oh, bikinnya pakai tepung, tepungnya juga disediakan. Nah, itu juga concernnya yang harus diimbangi dengan kualitas tidur, aktivitas fisik, actionnya, dan juga interaksi sosialnya. Saya akan sampaikan juga aturan screen time, bukan aturan, rekomendasi screen time dari luar sebagai perbandingan ya parents. Bukan untuk menjadi suatu hal yang bikin kita lebih tenang, enggak, tapi untuk perbandingan aja. Dari American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Di situ disebutkan agak berbeda nih parents. Di sini batasannya adalah 18 bulan. Usia di bawah 18 bulan itu tidak direkomendasikan untuk screen time, boleh sebatas video call, masih tentang video call. Dan anak usia 18 sampai 24 bulan atau 1 tahun, boleh kurang dari 1 jam, dengan catatan adalah berupa program pembelajaran digital. Dan dengan catatan orang tua aktif mendampingi. Jadi di sini belum berupa suatu hal yang fun ya, bukan suatu hal yang entertain, sorry. Tapi masih dalam aspek pembelajaran digital. Dan juga masih didampingi, belum dia mengakses sendiri. Sementara usia 2-5 tahun, kurang dari 1 jam per hari, itu kalau weekdays, dan maksimum 3 jam per hari kalau weekend. Ternyata ada yang punya aturan ini, weekend sama weekday itu beda. Nah, sementara untuk usia 6-7 tahun hingga di fase remaja, kurang dari 2 jam per hari untuk tayangan hiburan. Nah, di sini udah lebih spesifik untuk entertain-nya, boleh kurang dari 2 jam. Tapi diimbangi juga dengan aktivitas fisik. Jadi eksplorasi fisiknya harus tetap ada. Sementara untuk orang dewasa, boleh 2-4 jam per hari untuk tayangan hiburan, juga diimbangi dengan aktivitas fisik. Ternyata, kalau kita baca di sosial media itu kan mayoritas tuh hanya disajikan si angka-angka-angkanya ya. Tapi ternyata di balik angka itu juga ada rujukan apa yang harus diimbangi. Jadi jangan sampai kita tuh hanya oh masih aman nih, masih aman, boleh nonton 2 jam gitu. Tapi ingat, ternyata tetap harus direkomendasikan untuk diberikan stimulasi yang lain. Nah, ada yang menarik dari rekomendasi tentang screen time ini, guys. Tentang 2 kategori ini. Kadang kan kita bertanya, ngomong-ngomong kalau misalnya belajar online, itu masuk screen time nggak sih? Gitu. Ternyata ada 2 pekategorian tentang pemanfaatan screen time, yaitu produktif screen time dan juga rekreasional. Yang produktif itu adalah yang aktif, sementara yang pasif adalah yang rekreasional tadi. Contohnya produktif screen time itu gimana? Belajar online, ikut kursus online gitu, webinar gitu, dan juga membuat kreativitas, video calls, dan juga tugas produktif lainnya. Itu adalah produktif screen time. Meeting untuk parents itu juga termasuk dalam kategori aktif. Nah, pasifnya itu yang bersifat rekreasional. Contohnya nih, ini yang kadang tuh saya juga kadang gimana ya biar stopnya ya, scrolling sosial media atau Google. Banyak mencari tahu dari Google untuk melihat video YouTube, menikmati film, dan juga bermain game. Jadi kelihatan ya bedanya tentang produktif screen time dan juga yang si rekreasional. Gimana cara membedakannya? Cara membedakannya sebenarnya kita bisa bertanya pada hati nurani kita sendiri. Kalau misalnya kita tuh
nonton YouTube. Kita mau berdalih, ini tuh aku tuh belajar sesuatu, aku tuh tutorial. Nggak apa-apa, ini to be honest terhadap diri sendiri. Sebenarnya nih aku sedang belajar, atau aku sedang asik-asikan nih, rekreasional di YouTube. Nah, yang penting kita jujur sama diri sendiri. Apa kata rekomendasi terhadap pembedaan dua kategori screen time ini? Ternyata ada yang lebih memberikan spesifikasi rekomendasi yang lebih apa ya, lebih bisa rasional lah. Kurang dari 2 tahun itu masih tidak direkomendasikan. Kalau putra putri parents di usia 2 sampai 5 tahun, mereka boleh kurang dari 1 jam per hari dalam kategori tayangan aktif. Masih tayangan yang pembelajaran, masih yang produktif screen time. Itu ternyata sampai usia 5 tahun ya. Nah, di usia 6 sampai 12 tahun, mereka boleh 2 jam per hari untuk tayangan hiburan. Nah, di sini mulai nih dikasih tayangan hiburan. 6 sampai 12 itu berarti kan usia SD ya. Mereka boleh menikmati tayangan hiburan, tapi diimbangi, catatan lagi adalah 8 sampai 12 jam kecukupan jam tidur dan aktivitas fisik. Jangan sampai si stimulasi yang lain terbengkalai karena mereka terlalu asik dengan si tayangan hiburan tadi. Sementara remaja, sama, kurang dari 2 jam per hari dengan tayangan hiburan diimbangi dengan aktivitas fisik dan sosial harian. Tentunya kalau udah remaja mereka kecukupan tidurnya udah nggak tidur siang lagi biasanya ya, tapi kualitas tidurnya di malam hari. Untuk dewasa, kurang dari 2 jam per hari untuk tayangan hiburan. Semakin tinggi screen time untuk bekerja, semakin batasi screen time tayangan hiburan. Bukan artinya kalau misalnya aku udah kerja di depan laptop 10 jam, berarti aku punya jatah tabungan untuk entertain yang pasif lebih banyak dong daripada aku saat misalnya depan laptop hari ini cuma 5 jam, meeting cuma 5 jam. Ternyata kalau misalnya semakin banyak kita udah bekerja, ya batasi untuk yang si pasifnya. Kenapa? Karena terkait dengan si kondisi fisik. Nah, meskipun sudah dewasa, tetap si alarm fisik tadi jangan sampai diabaikan ya. Itu tadi tentang rekomendasi yang nanti bisa disesuaikan dengan kondisi parents ya. Ini kan suatu hal yang idealis. Idealisme itu kayak gini, tapi faktanya realitas di lapangan saat kita membersamai anak dan juga sebagai individu dewasa, kan kita nggak bisa terus-menerus ideal. Contohnya misalnya, hari ini saya repot ya, ada kegiatan yang saya ternyata nggak bisa dampingi anak-anak, sehingga saya kasih gadget. Itu gimana ya? Atau saya tuh aktivitas sehari-harinya jual online, punya online shop. Dan saya kan harus aktivitas di handphone. Terus kalau misalnya saya kasih role model saya di depan handphone terus, gimana ya dampaknya untuk anak-anak? Nah, jadi orang tua itu kan kita harus belajar cari cara sepanjang masa. Jadi kalau misalnya dirasa pada saat aku jualan online pakai HP dan itu menstimulasi anakku juga berlebihan main HP, oh aku jadi orang tua harus bijak juga nih, aku harus cari cara nih. Gimana caranya biar jualanku tetap ongoing, tetap berlangsung, tapi anakku juga tidak mendapatkan pengaruh negatif dari apa yang dilihat dari orang tua. Misalnya apa? Oh, kalau gitu misalnya aku kalau balesin chat customer, aku pakai laptop. Sehingga anakku merasa bahwa, oh orang tuanya tuh bekerja dengan laptop. Itu kan sebenarnya aktif ya, aktif screen time. Tapi kadang kan kalau misalnya kan sebenarnya aktif screen time dengan smartphone, padahal kita tuh aslinya bekerja dari jualan online, tapi dari sudut pandang anak kadang itu dilihat sebagai entertain, sebagai pasif. Sehingga anak juga merasa nggak fair, aku juga mau. Nah, contohnya kayak gitu, cari cara. Aku berarti pakai desktop deh untuk menunjukkan bahwa aku ini sedang aktif screen time. Sehingga saat anak punya role model, ya oh orang tuaku bijak dalam menggunakan si gadget. Itu nanti disesuaikan dengan kondisi realitas di kondisi parents masing-masing ya. Oke. Nah, lalu sebenarnya apa dampaknya gadget? Di sini adalah gadget secara umum ya, belum ngomongin sosial media, tapi ngomongin gadget dulu. Secara fisik, beberapa literatur jurnal menyebutkan bahwa dari terpaparnya terlalu banyak. Ini yang diomongin masih yang terlalu banyak.
muncul hambatan perkembangan sensori motorik anak karena kurangnya stimulasi. Contohnya tadi misalnya anak di usia 4 tahun diajak untuk e-learning tentang video cara perubahan warna. Oh, di video ini kalau misalnya warna dicampur warna hijau, dicampur warna merah jadi warna apa ya gitu. Ternyata mereka hanya melihat videonya, tidak sambil mempraktekkan. Oh, emangnya kalau warna itu dicampur kok bisa berubah? Terus apakah teksturnya juga berubah atau sama aja? Aku penasaran. Nah, stimulasi dari motoriknya kurang diasah sehingga menjadi hambatan perkembangan di selanjutnya. Banyak kasus pada saat dia masuk sekolah, dia belum siap untuk sekedar megang pensil, belum siap untuk menulis motorik halusnya karena stimulasi pada saat usia prasekolah tadi ternyata belum terpenuhi. Karena yang disajikan hanyalah si gadget yang layar tadi, yang ya tidak memberikan stimulasi motorik halus atau motorik kasar yang lainnya juga bisa. Yang kedua adalah secara fisik gangguan makan pada anak. Tadi saya udah mention ya, kenapa kok bisa muncul gangguan makan? Karena sensitivitas anak terhadap rasa lapar yang diabaikan, tapi repetitif sehingga menjadi gangguan. Dan juga kalau untuk orang dewasa adalah keluhan fisik pada orang dewasa. Contohnya adalah kualitas tidur. Karena terlalu banyak menggunakan screen time, sehingga kualitas tidurnya berkurang. Karena sayang, aku masih pengen melanjutkan screen time. Kalau misalnya kualitas tidurnya berkurang, itu banyak rekan yang berproses di ruang konseling, ternyata muncul gangguan emosi. Jadi uring-uringan ke anak. Ternyata awalnya adalah karena kurang tidur. Kurang tidur karena apa? Ternyata karena screen time. Nah, muncul gangguan, keluhan-keluhan kestabilan emosi. Nah, pada anak bisa juga dengan munculnya dampak kemampuan regulasi emosi anak yang terhambat. Semua disajikan di gadget. Mereka bisa instan, kalau aku nggak suka, aku ganti yang lain. Aku nggak suka ini, ganti yang lain. Pada saat aku jengkel, aku nggak bisa terbiasa untuk mengeksplorasikan emosiku. Ya udah, aku ganti aja yang lain. Aku tuh kesel atau aku marah, dia tidak mengidentifikasi emosiku tuh apa. Dia shortcut terhadap penyelesaian masalahnya. Nah, banyak kasus yang setelah dia usianya dewasa awal, ini fenomena ya parents, yaitu resiliensi rendah. Kebetulan saya adalah psikolog klinis dewasa, jadi pada saat konseling lebih banyak menghandle rekan-rekan yang sudah dewasa awal itu muncul keluhan. Contohnya apa? Contohnya adalah mereka tidak terbiasa untuk resilience. Resilience itu bounce back, menjadi lenting saat mereka menghadapi suatu stresor. Misalnya, fenomena yang terjadi, yang banyak terjadi itu adalah dengan mudah memindah jurusan kuliah. Itu banyak sekali sekarang jadi fenomena. Aku satu semester nggak nyaman di kuliah di sini, aku ganti lagi. Tahun depan ganti lagi. Itu yang banyak terjadi. Atau resiliensi yang lain, saat dihadapkan dengan dunia kerja yang baru, aku nggak mampu di situ, nggak nyaman di situ, aku loncat. Udah 2 bulan, ogah, ganti. Itu banyak yang muncul di dampaknya di usia dewasa. Atau secara sosial, hambatan perkembangan sosial. Muncul kecemasan sosial karena tadi FOMO, karena insecure, dan lain sebagainya, dan juga less empathy. Karena pada saat berhadapannya dengan gadget, ya tidak ada interaksi human ya, sehingga saat kita tuh nggak tahu orang lain itu merasa kecewa tuh gimana gesturnya. Orang tuh marah gesturnya gimana, sehingga kita tidak mengasah kemampuan empati. Atau mereka menjadi manipulatif dalam interaksi sosial. Apa? Fear of missing out. Di sana temanku posting ini, kayaknya wow banget ya. Aku juga iyalah, demi konten harus melakukan banyak cara biar oke nih diterima oleh sosial. Menjadi manipulatif. Itu adalah dampak dari gadget secara umum. Nah, fenomena realitasnya sebagai parents banyak sekali yang flow-nya kayak gini. Kan tahu nih dampak dari gadget itu apa. Terus orang tua khawatir. Orang tua khawatirnya apa? Contohnya, orang tua khawatir kalau anakku nanti adiksi. Adiksi gadget, adiksi pornografi yang dari internet,
atau misalnya adiksi game online, dan lain sebagainya. Aku khawatir kalau anak main sosmed, nanti dia berinteraksi dengan orang yang nggak dikenal di dunia maya, terus nanti ditawarin apa-apa, atau diajak teman, dan lain sebagainya. Banyak ya kasus seperti itu. Dan juga dampak kesehatan fisik. Aku khawatir nih anakku jadi matanya bermasalah, terus nanti harus pakai kacamata sekian, 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 sekian. Itu kan kekhawatiran yang realistis sebenarnya. Kekhawatiran itu valid. Kekhawatirannya valid. Terus biasanya responnya adalah membatasi. Orang tua membatasi secara ketat karena udah tahu rekomendasinya, terus ada kekhawatiran, terus diterapkan. Diterapkannya dengan membatasi gadget dengan ketat. Dilarang screen time sambil makan, nggak boleh screen time di tempat tidur. Nanti kalau screen time-nya melebihi, maka dapat hukuman, HP-nya dicabut, atau nanti nggak boleh apa, ada hukuman di situ. Nah, tentang hukuman ini, kalau parents yang kemarin ikut di webinar sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana menerapkan kesempatan dan hukuman dalam disiplin positif ya, nanti bisa ditengok lagi dan dipraktekkan tentang materi itu. Tapi sebenarnya tidak sebatas membatasi parents, tidak sebatas membuat aturan-aturan. Aturan-aturan dan kesepakatan itu penting, tapi juga yang tidak kalah penting adalah mendampingi sesuai usia. Nah, mendampingi sesuai usia tadi di rekomendasinya. Dan juga ada komunikasi untuk membuka diskusi. Apa sih yang kamu tonton, apa sih yang kamu nikmati di dunia digital, itu yang perlu blur ya Mbak Mia. Baik, perlunya komunikasi terhadap apa yang dinikmati anak di dunia digital. Kalau misalnya anak usia prasekolah, seharusnya didampingi ya. Tapi kalau anak usia aja, tentu kalau misalnya terus didampingi sama orang tua, mereka akan risih. Nah, gimana bijaknya orang tua? Mendampinginya bisa dengan membuat diskusi. Nonton apa? Apa sih sekarang yang lagi viral? Apa sih yang lagi ongoing di TikTok? Apa sih yang lagi viral di YouTube? Menurutmu gimana? Nah, membuka keran-keran diskusi di rumah. Kenapa? Karena biar nantinya orang tua itu juga jadi role model di dunia digital. Oh, orang tuaku berkomitmen kok terhadap kesepakatan. Dalam kesepakatan gadget, misalnya bikin aturan nggak boleh main gadget sebelum makan dan mandi. Anak-anak diberi kesepakatan seperti itu. Orang tua juga mensepakati seperti itu. Tapi kok papa tadi bangun tidur nonton HP, nggak adil dong gitu. Nah, jadi bagaimana kita pada saat membuat kesepakatan dengan anak, tetap kita tuh jadi role model. Sebisa mungkin ya tetap fair, tetap walk the talk terhadap kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Cara membuat kesepakatan bersama-sama, nanti cek lagi materi webinar series yang sebelumnya ya parents, tentang bagaimana membuat kesepakatan dan aturan bersama dalam disiplin positif. Itu webinarnya dengan Mbak Reni ya. Oke, nah lalu faktanya parents, berdasarkan survei di 11 negara lagi tadi, ternyata saat anak-anak di bawah usia 18 tahun ya, ini konteksnya, saat mereka mendapatkan pengalaman tidak nyaman di dunia digital, pengalaman itu disampaikan anak tuh kepada satu. Yang pertama mereka tuh ngomong dulu ke teman sebayanya. Baru setelah mereka ngomong ke teman sebaya, mereka akan cerita ke saudaranya. Setelah cerita ke saudara, mereka barulah ngomongnya itu ke orang tuanya. Bukan langsung cerita itu ke orang tuanya dulu. Tapi pertama tuh aku ngomongnya paling aman ke teman sebaya dulu. Nah, kenapa ya? Mengapa anak tidak bercerita kepada orang tua terlebih dahulu? Ternyata dari kacamata anak, dari survei itu, orang tua tuh dinilai gaptek. Orang tua tuh nggak ngerti ini. Kalau misalnya di dunia digital tuh ada yang namanya sosmed Instagram, ada yang namanya di Instagram tuh ada yang namanya Reels. Kalau di situ aku bisa komen, aku bisa komen apapun di situ. Gimana aku dapat perundungan misalnya dari komen-komen itu. Orang tua tuh nggak ngerti itu gitu. Ada beberapa anak yang merasa bahwa orang tua aku tuh nggak ngerti, sehingga aku ngomongnya ke temen, ngomongnya ke bro and sis, ke bestie-nya mereka. Yang kedua adalah mereka khawatir terhadap judgment. Nanti kalau aku cerita ke orang tua,
aku sama papa dan mama dianggap aku nih anak yang nakal karena ikut-ikutan gitu juga. Nanti aku dicap anak yang nggak mau dengerin orang tua. Nanti aku dapat hukuman nih kalau misalnya aku ternyata mengalami hal ini. Kekhawatiran-kekhawatiran ini tuh juga valid nyata dihadapi anak. Yang ketiga adalah orang tua tuh tidak dianggap sebagai role model dalam berinternet, dalam dunia digital. Misalnya, ternyata orang tua aku juga kalau nonton yang kayak gitu kok dalam tanda kutip, nggak oke, nggak oke menurut value seharusnya. Nah, orang tuaku kayak gitu ya udah aku nggak apa-apa. Makanya aku ceritanya aja ke teman aja gitu, karena mereka lebih lebih ngerti lah apa yang aku alami. Nah, itulah tantangan ya jadi orang tua. Meskipun tadi beda generasinya, tapi ternyata kita juga harus belajar sepanjang masa. Bukan berarti kita harus tahu juga saat apa yang ditonton anak itu detailnya apa, enggak. Kadang kita bisa menerapkan gelas setengah kosong, setengah isi. Kita bisa menerapkan gelas kosong saat ngobrol sama anak. Kita tuh bertanya bukan untuk kepo, tapi bertanya untuk berdiskusi. Kalau nanya kepo itu kan menelisik ya, nggak nyaman. Nanti ujung-ujungnya judgment. Tapi kalau kita tuh mau bertanya untuk diskusi, film ini tuh dia tuh ceritanya tentang apa sih? Oh, tokohnya tuh si ini dan si ini. Mereka berkonflik ya. Konfliknya apa-apa? Coba-coba aku pengen diceritain gitu. Bukan untuk kepo. Menurutmu ini tuh nggak baik atau baik? Terus gimana ya kalau jadi kita? Nah, khawatiran tuh muncul ya kalau kita udah kepo. Tadi waktu lihat konten ini, itu kayak tetangga kita ya, dan lain sebagainya. Bukan di aspek itu ya parents, tapi di aspek diskusi ini tuh tentang apa. Kita menerapkan gelas kosong, biar anak kita mau cerita. Kalaupun sebenarnya kita tahu, nggak apa-apa juga menerapkan si gelas kosong tadi, agar anak mau sharing dikit sedikit ke kita. Nah, bagaimana seharusnya jadi orang tua? Orang tua mau belajar hal yang baru. Komunikasi, diskusi dengan anak, biar apa? Biar anak biasa untuk mengkritisi informasi, apakah ini sesuai sama value keluarga kita, apakah ini hoax, apakah ini sopan, nggak sopan, sesuai dengan etika digital, dan active listening. Active listening tanpa judgment. Kalau misalnya anak pun menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya nggak sesuai sama value, dengarkan aja dulu. Jangan langsung bilang bahwa, wah, kamu nggak boleh kayak gitu. Coba-coba, diblok, internetnya diblok. Nah, itu itu adalah reaksi orang tua. Tapi yang penting dengarkan dulu. Yang terjadi itu apa? Emosi yang dirasakan anak itu apa sebenarnya? Sehingga anak tuh merasa dimengerti oleh orang tuanya. Oh, orang tua aku tuh paham sama apa yang aku rasakan. Jadi aku nyaman cerita sama orang tua. Itu bekal dulu, Bens. Biasanya kita harusnya sudah bisa melakukan ini di anak sebelum remaja. Kenapa? Karena pada saat remaja nanti dia concernnya lebih ke teman sebaya, kita udah punya pondasi yang kuat untuk anak tuh trust sama orang tuanya. Nah, yang terakhir adalah walk the talk. Walk the talk itu berkomitmen terhadap apa yang sudah disepakati. Kalau punya aturan yang sudah disepakati, ya orang tua juga harus walk the talk. Kalau mau nonton, boleh nonton gadget, boleh menikmati gadget setelah aktivitas pagi selesai, anak seperti itu, ya orang tua juga harus mematuhi aturan bersama itu. Nggak boleh tiap pagi ayah nonton HP, kok aku nggak boleh, kok aku harus makan dan mandi dulu, kok ayah bangun tidur langsung nonton HP belum makan dan mandi gitu. Nah, walk the talk adalah kunci agar kita menjadi model yang dianggap nyaman untuk bercerita dengan anak. Nah, lalu poin sosial media. Modalnya apa? Saat bijak bersosial media, modalnya adalah tetap di aspek keluarga. Komunikasi dalam keluarga tadi, kalau sudah terbangun dengan oke, dengan mantap, dampaknya adalah anak sudah paham tentang tata nilai kehidupan, tentang etika, tentang prinsip, tentang rules, sehingga saat berhadapan dengan sosial media yang komennya kok berlebihan menurutku, kok ini yang ditampilkan di sosial media ini melanggar SARA, itu anak sudah tahu value yang sesuai dengan keluarga kita, sesuai denganku tuh oke-nya gimana. Sehingga kalau udah tahu value, anak mampu peka dan menjaga kenyamanan interaksi di sosial media.
oh orang lain tuh nggak nyaman kalau dapat kritikan yang frontal. Gimana ya biar aku kalau mau menyampaikan kritikan di sosial media, tapi orang lain tetap nyaman. Modalnya adalah tata nilai dulu. Tata nilai itu dibangun dari komunikasi. Dan gimana nantinya anak mampu menjaga keamanan diri dan orang lain di media sosial. Saat udah tahu value, mereka jadi paham, oh aku kalau share tentang identitasku itu aman atau enggak. Aku batasannya share tentang detail tentang keluargaku, tentang terkait apa ya. Di situ adalah fondasinya tentang di keluarga dulu. Nah, dari komunikasi dalam keluarga tadi, kan open discussion dengan anak. Sehingga anak menjadi kritis terhadap informasi. Oh, pada saat kita berhadapan dengan suatu entertain di gadget, mengkritisi bahwa ini tuh oke atau nggak oke itu boleh. Mendiskusikan dengan parents itu boleh. Sehingga pada saat dia sudah mandiri dengan gadgetnya, dia sudah pandai memilah informasi dan pandai merespon hoax dari sosial media. Nggak menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan ya. Nah, kenapa? Karena resiko di sosial media ini banyak sekali ya. Satu, tadi FOMO, fear of missing out. Saat FOMO ini udah menguasai, maka cenderung seseorang itu menjadi manipulatif untuk berusaha gimana caranya biar aku nggak ketinggalan sama yang lain, menghalalkan segala cara untuk bisa aku biar tetap mengikuti arus. Yang kedua adalah tentang risiko cyberbullying. Di ruang konseling banyak sekali yang punya traumatik bukan dari bullying waktu sekolah, waktu interaksi sama teman, enggak. Ternyata cyberbullying di sosial media, anak waktu masih sekolah itu saling caci memaki. Di open tuh di sosial medianya anak tentang apa yang dialami anak. Sehingga saat dia sudah gede, ternyata pengalaman itu masih membekas jadi trauma terhadap si sosial media, terhadap orangnya, sehingga rasanya traumatis itu muncul juga bisa dari sosial media ya, nggak cuma dari interaksi langsung. Atau kejahatan di dunia digital, atau pelecehan seksual di dunia maya, atau nanti masuknya ke aspek pornografi dan lain sebagainya. Nah, dampaknya secara umum di isu munculnya isu kesehatan mental. Banyak sekali dari FOMO tadi muncul kecemasan, dari pressure-pressure di sosial media karena rasanya depresi, rasanya cemas, muncul ide untuk self-harm dan suicide, bunuh diri, atau menjadi adiksi. Itu keluhan-keluhan itu juga banyak muncul dampak dari sosial media. Sosial media ini kan sebenarnya kayak pisau bermata dua. Banyak ngajarin hal yang baik, tapi juga informasi itu kadang juga jadi bumerang buat kita. Contohnya apa? Contohnya tentang self-harm dan suicide ini. Misalnya ada informasi tentang kalau misalnya kita nggak bisa merespon stresor, ada beberapa orang loh yang larinya ke self-harm. Tujuan dari informasi itu kan sebenarnya untuk jadi alarm ya, pengetahuan kesehatan mental. Tapi bisa jadi kalau pada saat belum bijak untuk memilah, kayak jadi, oh dapat informasi, oh aku jadi tahu, oh ada cara baru ya, namanya self-harm. Nah, kalau misalnya tadi pondasi di awal sudah kuat tentang tata nilai, tentang kritis terhadap informasi, maka si pisau bermata dua tadi bisa dikelola dengan baik oleh anak, remaja, atau orang dewasa yang terpapar oleh sosial media. Nah, oke, menjadi orang tua yang sekarang terpapar dengan banyak sekali fasilitas di internet, sebenarnya internet itu menyajikan panduan yang sudah sesuai rekomendasi-rekomendasinya ya. Yang penting sebenarnya kita bisa mengikuti aturan penggunaan aplikasi itu. Contohnya TikTok. TikTok itu dia kalau parents lihat pasti mencantumkan seperti yang saya kasih lingkaran merah ya. Ada 12 plus ratingnya. Atau di Instagram dia juga 12 plus. Atau e-learning, contohnya aplikasi parenting ini ratingnya adalah 3 plus. Nah, jadi orang tua kan kita harus juga tetap belajar terus kepekaan ini. Apa sih maknanya ini? Ternyata itu ada maknanya.
12 plus itu maknanya adalah ternyata aplikasi ini baru bisa direkomendasikan untuk anak di usia 12 tahun ke atas. Atau yang 3 plus. Oh, ternyata ini sudah boleh diakses oleh anak dengan usia 3 plus tetap dengan didampingi oleh orang tuanya. Nah, kalau kita mengikuti guidance ini sebenarnya cenderung lebih aman. Kenapa? Karena contohnya misalnya ada di TikTok dan Instagram, kenapa batasannya 12 tahun? Karena setelah 12 tahun itu individu cenderung sudah di tahap perkembangan sosial dan emosi yang sudah lebih stabil. Saat mereka terpapar dengan stimulus-stimulus yang mengandung agresivitas, mereka gimana mengelolanya cenderung lebih bisa pakai logika daripada anak yang di bawah usia itu. Contohnya kayak gitu ya. Nanti realitasnya gimana? Realitasnya teman-temannya udah punya Instagram nih, terus gimana? Anakku masa nggak aku bikin Instagram, kan kasihan dia nanti FOMO gitu. Jadi dia nggak gaul, nggak bisa ngeblend sama teman-temannya. Bijak menjadi orang tua yang realistis, bisa misalnya, oke, dia punya sosial media, tapi tetap itu dalam kontrol orang tua, dalam di apa ya, di remote oleh orang tua. Jadi tidak diakses bebas oleh anak. Itu yang secara realistis ya. Kalau misalnya secara idealis tadi ya sesuai dengan instruksi di aplikasi itu ya. Nah, nanti diterapkan masing-masing di keluarga sesuai dengan value, sesuai dengan tata nilai yang ada di keluarga masing-masing. Nah, kuncinya adalah orang tua tuh hadir membersamai anak sesuai kebutuhan usia anak dan walk the talk. Lagi-lagi adalah walk the talk. Kalau kita anak yang masih kecil, ya oke lah dibersamai, didampingi. Tapi kalau misalnya anak yang sudah besar, sudah remaja, diajak berdiskusi. Dan orang tua walk the talk. Nah, gimana caranya biar kita juga tenang, tapi juga bisa memfasilitasi anak pada saat menikmati dunia digital. Ya, kita bisa belajar menjadi orang tua yang optimis dan realistis di dunia digital. Gadget parents itu kan ada yang namanya digital well-being. Di setting, di pengaturan, nanti diulik sendiri ya, bisa ada pengaturan. Aku tuh mau membatasi aku main gadget berapa jam. Aku mau kontrol. Itu ada di digital well-being. Aku mau kalau Instagram udah 15 menit, aku stop. Instagramnya nggak boleh dibuka. Itu sudah bisa diatur di HP masing-masing parents. HP itu kan smartphone. Jadi jangan sampai kita nggak mau belajar karena dia tuh menyajikan hal yang smart. Sehingga kita juga harus bisa smart untuk memanfaatkan si gadget. Manfaatkan digital well-being untuk mengontrol waktu intens kita menggunakan gadget. Pasti ada di masing-masing gadget parents ya. Dan juga kalau untuk anak, mungkin diaktifkan parental control-nya. Biar apa? Biar anak tidak, kalau nggak suka, ganti sendiri. Kalau nggak suka sama game yang ini, aku mau install game yang lain. Aku mau langsung install aja gitu, tanpa perlu ngobrol sama orang tua. Nah, di sini fungsinya parental control di HP parents juga pasti bisa disetting. Nanti cari di YouTube, kita belajar jadi orang tua yang tetap belajar ya, cari di YouTube cara men-setting parental control itu biar anak cenderung aman. Nah, orang tua terlibat dalam pengasuhan. Dan lagi-lagi, TikTok kuncinya. Bukan sekedar tahu, oh batasannya waktu berapa. Oh, ini masih maksimal berapa. Tidak sekedar itu, tapi juga kita tuh hadir ya, parents kuncinya di situ. Oke. Nah, oke, masih sedikit lagi. Apa sih manfaat dari gadget? Kalau tadi kan sempat ngomongin dampaknya ya, sempat juga ngomongin hal yang terjadi di dunia digital yang mengerikan. Tapi gadget juga bermanfaat loh. Kenapa kok dia hadir? Bisa untuk hiburan. Contoh adalah film dan game. Juga untuk interaksi sosial melalui media sosial, ketemu sama teman lama, ketemu sama teman-teman yang baru yang mungkin nggak dikenal tapi saling sharing manfaat. Untuk kreativitas, ada beberapa dari kita yang pokoknya kalau mau melakukan sesuatu, masak sesuatu, lihat tutorial di YouTube. Nah, itu kan bermanfaat ya parents ya. Atau mau bikin kreativitas sama anak, bikin DIY sama anak, cari di internet gimana caranya. Atau nyari worksheet untuk tumbuh kembang anak, di internet juga sangat banyak. Tinggal print sendiri. Dan juga manfaat gadget itu
adalah untuk learning, media belajar. Contohnya adalah kemarin-kemarin sekolah semua menggunakan gadget. Nah, kita melihat potensinya nih. Kalau gadget tidak bisa dipungkiri pasti ada, lalu apa ya yang bisa kita optimalkan dari dunia digital itu berdasarkan usia? Nah, kalau untuk usia prasekolah masih harus mengutamakan stimulasi motorik, kognitif, bahasa, dan sosial. Karena ini adalah kunci awal. Kalau misalnya stimulasi motorik atau kognitif dan bahasanya terhambat di usia prasekolah, nanti kasihan saat masuk usia sekolah banyak sekali terkendala di fungsi akademisnya. Di usia sekolah dasar, aku bisa memaksimalkan gadget untuk apa ya? Oh, kita belajar bersama tentang eksperimen, mengenal coding, atau membuat kreasi di dunia digital. Atau di usia remaja, misalnya mengolah kemampuan menulis konten, dikasih challenge, nulis konten, yuk nanti di-upload di sosmedmu, misalnya dia sudah lebih dari 12. Atau membuat desain grafis, yuk desain grafis di Canva. Nah, atau yang suka hobi programming, sudah bisa tuh diarahkan ke sana. Ternyata ada manfaatnya juga ya, nggak melulu soal yang negatif-negatif. Kalau dewasa, bisa untuk berkarya dengan hobi, untuk bekerja, untuk meeting, untuk berjualan, mencari nafkah, dan lain sebagainya tadi. Ada potensinya. Lalu, sebenarnya apa sih tanda bahwa kita sudah tidak sehat secara digital dalam memanfaatkan digital? Ada yang namanya nomofobia, yaitu tidak bisa lepas dari mobile phone sebenarnya secara spesifik. Nomofobia, kalau misalnya aku nggak pegang HP rasanya cemas nih, takutnya nanti ada notifikasi yang aku terlewat dan lain sebagainya. Nomofobia, aku udah cemas khawatir kalau aduh gimana ya, aduh harus di tangan nih, aduh dia ada bunyi apa ya, aku harus scroll up nih. Nah aku pengennya selalu pegang HP. Cemas, muncul takut, muncul insecure, muncul tertekan saat membuka sosial media. Ini banyak dialami di usia remaja ke atas ya, bahkan di usia dewasa juga masih kayak gini. Rasanya kalau membuka sosial media, aku nanti insecure. Aduh, aku FOMO nggak ya? Aku merasa inferior nih dari sosial media temanku. Dan kalau misalnya kita udah merasa bahwa kok aku harus validasi ya dari sosial media. Kalau aku nggak dapat like atau views yang sesuai targetku, aku rasanya terus jadinya merasa putus asa. Nah, itu adalah satu tanda juga bahwa kita ternyata sudah tidak sehat secara digital. Atau muncul keluhan fisik akibat penggunaan gadget. Kalau misalnya pegang HP terlalu lama, terus jadi tangannya, jempolnya jadi apa ya, rasanya kaku gitu ya, parents ya. Saya pernah ngalamin itu dulu waktu konseling pakai HP terus, rasanya ternyata tangan saya tuh jadi nggak bisa berfungsi maksimum saat digunakan untuk beraktivitas yang lain. Atau gangguan tidur tadi. Gangguan tidur berdampak pada si munculnya ketidakstabilan emosi. Ternyata rentetannya banyak. Yang terakhir adalah ini yang penting. Tandanya adalah kita tidak produktif terhadap peran yang dimiliki. Tergantung perannya. Kalau perannya anak adalah siswa, apakah dia masih produktif, bisa mengelola terkait perannya sebagai siswa secara mandiri? Kalau ternyata dia nggak bisa dan dia nggak bisa lepas sama gadgetnya, berarti ini udah perlu warning nih. Ini sudah agak tidak sehat secara digital. Aku perlu apa nih? Atau untuk pekerja dan orang tua, ternyata aku nggak bisa produktif menghasilkan suatu karya dalam pekerjaan, atau sebagai orang tua ternyata aku tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain sebagai fungsi parents di rumah, entah itu secara domestik, entah itu secara membersamai anak, dan lain sebagainya. Aku jadi malas-malas karena aku pengen binge watching, nonton drakor terus nih, atau aku nggak mau ketinggalan podcast terbaru nih. Aku mau nonton YouTube terus nih, sehingga aku malas masalah. Nah, ini udah beberapa hari aku nggak masak, nggak nyuci, nggak ngurusin anak. Aduh, aku jadi nggak produktif. Nah, itu salah satu indikator. Saya akan menutup sesi hari ini dengan satu konsep sehat mental. Sebenarnya apa sih konsep sehat mental? Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Parents menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa tahun 2014 nomor 18, bahwa sehat mental itu adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ternyata nggak cuma sehat mental tuh nggak cuma aspek mentalnya aja, tapi fisik, mental, spiritual, sosial.
sehingga mampu menyadari kemampuan diri, mengatasi tekanan hidup sehari-hari, hari-hari aja dulu nih bisa dilakukan terkait perannya, dan bekerja secara produktif dan memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Yang saya ada tebal-tebalnya di situ adalah produktif sesuai perannya. Tadi udah dicontohkan ya di depan, peran kita apa, apakah aku produktif atau aku lepas. Dan aspeknya adalah fisik, mental, spiritual, sosial. Kenapa? Kesehatan mental kita tuh terwujud bukan sekedar dari paparan psikologis aja, tapi juga dari fisik. Kalau aku kelelahan, bisa jadi aku juga emosional. Kalau misalnya aku merasa nggak diterima secara sosial, bisa jadi aku juga ngerasa nggak nyaman, sehingga aku jadi menarik diri dari interaksi sosial dan lain sebagainya, sehingga aku nggak produktif. Atau bahkan banyak sekali keluhan-keluhan psikologis, kesalahan keluhan mental yang diawali, yang ditunjukkan dalam bentuk keluhan fisik. Contohnya, aku kok rasanya sendiku nyeri-nyeri pada saat di otot-otot kakiku nyeri-nyeri. Ternyata pada saat di screening secara medis, ternyata tidak ada gangguan apapun di situ. Ternyata ada yang namanya keluhan fisik, gangguan fisik akibat dari aspek psikologis parents. Jadi saling berkaitan ya satu sama lain. Nah, kalau misalnya ternyata nggak bisa melalui ini, baru berkonsultasi dengan profesional sesuai bidangnya jika membutuhkan. Kalau butuh terkait akademis, anak bisa ke psikolog pendidikan, atau terkait dengan perannya di pekerja di usia dewasa bisa ke psikolog dengan usia dewasa, atau terkait pekerjaan bisa ke psikolog di ranah industri, atau konselor-konselor lain yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keluhan yang dialami. Semoga dari apa yang kita pelajari hari ini, kita tetap bisa menjadi orang tua yang optimis, realistis ya. Saya menyadari jadi orang tua itu nggak semudah apa yang dikatakan di webinar parenting. Tapi kita bisa loh belajar terus dengan tetap realistis dan optimis. Nah, baik, terima kasih parents semuanya, Mbak Mia. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab kalau mau ada pertanyaan atau sharing bersama. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa jawab, teman-teman yang lain punya tips-tips lebih jitu terkait mengelola gadget dengan teman-teman dengan keluarga, bisa juga sharing di sini. Monggo, silakan Mbak Mia. Oke, terima kasih sekali atas sharingnya pada pagi hari ini, Mbak Dina. Mungkin boleh kita kasih applause teman-teman untuk Mbak Dina. Boleh kasih reaction, tanda love, atau mungkin tepuk tangan. Boleh buat Mbak Dina. Terima kasih, semoga sharing hari ini bermanfaat. Dan rasanya cukup banyak Mbak Dina nih yang sudah menuliskan berbagai pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kami buka sesi tanya jawab ya Mbak Dina ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kami informasikan teman-teman semua. Nanti kami akan membagikan dua hadiah giveaway untuk dua penanya terbaik. Nanti akan kami pilih, kemudian akan kami hadiahkan juga satu hadiah untuk teman-teman yang sharing di IG masing-masing terkait insight yang teman-teman dapatkan pada sesi pagi hari ini gitu. Jadi monggo teman-teman silahkan boleh follow IG Cerita Abadi, kemudian tulis insight di story masing-masing, tag ke IG Cerita Abadi, nanti akan kami lihat, akan kami repost, akan kami pilih yang terbaik akan mendapatkan satu buah hadiah menarik dari Cerita Abadi. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mohon boleh dibuka kameranya teman-teman, kita boleh sesi foto bersama terlebih dahulu. Mumpung masih cukup banyak